Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama mengenai nubuat Yeskiel ini, Nabi Yeskiel ini salah satu nabi yang ikut bangsa Israel dalam pembuangan. Jadi cukup lama, kalau antara tahun 586, 571 wafatnya Yeskiel. Belum Masehi. Boleh dikatakan Nabi Yeskiel ini seorang tokoh nabi yang dipilih Tuhan, dipanggil dan diutus Tuhan untuk menyampaikan sabdanya, untuk menumbuhkan harapan bagi umat Israel yang ada di pembuangan. Meskipun katakanlah untuk pimpinan kerajaan Yehuda tangkap dibuang, seluruh bangsa dibuang, nabi diangkut, penisah dihancurkan dan segala macam. Ibarat gunung itu sudah gundul, boleh dikatakan gitu. Tapi melalui nabi Allah masih bisa bertindak untuk mengambil salah satu pucuk dari pohon itu untuk ditanam di gunung yang baru, tempat lahan yang baru dan segala. Jadi kadang-kadang hal yang tidak mungkin dan tidak masuk dalam akal pikiran manusia, tetapi itu bisa dilakukan oleh Allah. Dan Nabi salah seorang yang memang memiliki optimisme iman. Bagaimana memandang ke depan dalam situasi hidup di pembuangan itu. Dan tindakan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Israel itu bukan satu-satunya bangsa yang ada di muka bumi, tetapi salah satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Supaya nanti bisa menaungi bangsa seluruhnya, mengantar seluruh bangsa untuk sampai kepada Allah.
Tapi kadang-kadang bangsa Israel ini memang tidak setia dalam mengikuti dan melaksanakan perintah Tuhan. Maka Tuhan menjanjikan, tadi digambarkan sebagai satu pucuk ya, itu lambang kehidupan, pucuk itu juga lambang hidup baru. Ya. Batu tunas segala macam. Ini sisa kecil dari bangsa itu. Dan itu nanti akan mengarah kepada pribadi Maria Yusuf, keturunan Daud. Di mana Yesus putranya nanti yang akan menjadi raja di raja. Yang akan menyelamatkan seluruh bangsa, membawa seluruh bangsa untuk menghadap pada Allah. Meskipun masih cukup lama, tapi Nabi menaruh keyakinan, punya iman, sekaligus juga punya harapan. Dan percaya akan kemahakuasaan yang tidak mungkin bagi manusia selalu mungkin bagi Allah. Ini menjadi pegangan kita masa pandemi. Demikian juga dalam bacaan kedua Paulus tadi. Kerinduannya untuk bersatu bersama dengan Kristus begitu besar, kuat. Dan ini menjadi pokok harapannya Paulus. Bersatu, tapi bersatu kan nanti. Kalau sudah akhir zaman, sudah tinggal dalam rumah Bapa di surga. Nah yang sekarang ini apa? Bersatu bersama dalam Kristus tetapi dalam iman. Jadi dikatakan, bukan karena melihat, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Karena Paulus kan bukan bagian dari 12 rasul yang menyaksikan mengikuti Yesus sejak panggilan para murid ya, sampai Yesus naik ke surga. Justru Paulus ini yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Bertemunya dengan Yesus pun Yesus yang sudah bangkit mulia. Menemui Paulus di tengah jalan menuju Damsyik itu sehingga Paulus bertobat. Jadi dia mengatakan apa yang sebenarnya, yaitu hanya percaya, bukan melihat. Melihat langsung dalam arti mengikuti Yesus sejak dari baptisan Yohanes sampai Yesus naik ke surga. Seperti Matias pengganti Yudas Iskariot itu kan syaratnya harus ya sejak baptisan Yohanes yang selalu bersama gitu ya, sejak baptisan Yohanes sampai naik ke surga. Ada 2 orang dipilihlah Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot. Nah, dia hanya dalam iman. Tapi sekaligus juga punya harapan ya, meskipun persatuan itu hanya dalam iman, tetapi ini tumbuh berkembang sampai nanti pada tingkat kepenuhannya bersatu secara nyata dalam rumah Bapa di surga. Berarti iman dan harapan itu sama-sama bergerak terus meningkat gitu ya. Meningkat sampai pada tingkat kepenuhannya. Dan itulah dinamika yang harus kita bangun. Ya, sebagai orang yang memiliki optimisme iman dan harapan harus terus berpadu dan meningkat dari hari ke hari sampai nanti pada tingkat kepenuhannya. Orang bisa bertatap muka langsung dengan Kristus, bersatu dan hidup bersama dengan Kristus dalam rumah Bapa di surga. Menjadi milik Kristus sepenuhnya dan memiliki Kristus sepenuhnya. Gambaran harapan yang penuh, iman yang penuh ya. Sudah tatap muka dengan Tuhan sendiri, tidak perlu dengan dan lewat sarana-sarana sakramental. Ya. Sudah tidak memerlukan iman lagi boleh. Karena sudah bertemu langsung, tidak perlu memerlukan sarana-sarana seperti sakramen-sakramen yang bisa kita hayati persatuannya dengan Kristus hanya dalam iman. Jadi Paulus ini salah satu tokoh yang sungguh-sungguh memberi kesaksian betapa iman dan harapan atau optimisme iman ini memang sungguh ada dan sungguh berdaya guna dalam membangun dan mengembangkan iman dan mewartakan Injil Kerajaan Allah.
dalam bacaan Injil mengenai perumpamaan tentang kerajaan Allah. Benih yang ditaburkan seseorang tidak tahu bagaimana, malam tinggal tidur, siang hari dilihat sudah mulai ada perkembangan. Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang memperkembangkan? Menurut Paulus ya Allah. Yang menanam Paulus, yang menyiram Apolos, tapi yang memberi pertumbuhan Allah. Entah itu berkaitan dengan benih sungguhan, entah itu berkaitan dengan benih iman yang ditaburkan oleh Paulus, disiram oleh Apolos, tapi iman tumbuh berkembang, itu karena Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Paulus, Apolos itu hanya Allah, rekan sekerja Allah. Jadi yang bekerja itu dalam segalanya itu Allah sendiri. Nah, kita harus percaya itu. Orang yang memiliki optimisme iman itu orang percaya segalanya ini Allah yang memiliki. Meskipun manusia meskipun Allah membutuhkan kita manusia untuk ambil bagian dalam karya Allah ini. Biji sesawi kecil ya, kadang-kadang nggak mungkin. Barang kecil bisa menaungi bangsa Israel itu kecil saja. Maria Yusuf, keluarga kudus itu kan kecil saja, tapi menjadi pokok pengharapan dan kepercayaan seluruh bangsa. Ini nggak mungkin, nggak masuk dalam pikiran banyak manusia, tetapi itulah yang dilakukan Allah. Yang tidak mungkin bagi manusia selalu mungkin bagi Allah karena Allah itu maha kuasa. Percaya kepada kemahakuasaan Allah sekaligus penyelenggaraan ilahi. Ini yang kita harus bangun terus di masa pandemi dan selanjutnya menjalani kehidupan sampai akhirnya pada rumah Bapa di surga. Peziaran kita berakhir. Optimisme iman harus kita bangun, kita tumbuh kembangkan. Dan di sekitar kita bisa melihat bukan hanya Paulus, bukan hanya murid-murid Kristus. Di masa pandemi ini kan ada salah seorang putra terbaik bangsa ini yang mulai mengadakan penelitian dan juga sudah melaksanakan itu virus Nusantara, Dr. Terawan. Meskipun mendapat tantangan dan hambatan, ditolak dan segala macam, dicemooh, ya jalan terus. Dan Angkatan Darat, Rumah Sakit Angkatan Darat tetap menyelenggarakan itu. Vaksinasi itu, juga penelitian lanjutan dan seterusnya, karena itu memang berguna. Jadi meskipun menghadapi hambatan maupun menghadapi tantangan, Dr. Terawan masih jalan terus untuk melakukan itu. Dan kawan-kawannya di Rumah Sakit Angkatan Darat. Ini bukti seseorang yang punya iman dan harapan. Dia tidak berhenti di tengah jalan dalam rangka untuk kemaslahatan, untuk kepentingan orang banyak, kepentingan umum. Apapun dilakukan, tidak ada kata stop, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata mandek, jalan terus. Nah, itulah ciri-ciri optimisme iman itu ada dalam diri seseorang. Tidak putus asa, tapi jalan terus cari peluang-peluang yang memungkinkan bisa keluar dari krisis karena COVID-19. Dalam menghadapi krisis energi, belakangan ini ada berita dari Kementerian ESDM. Katanya Indonesia ini ditemukan sumber alam yang terbarukan itu, sumber energi yang terbarukan. Bukan minyak bumi, tetapi semacam gas, metan hidrat. Dan ini dikatakan bisa 800 tahun dieksplorasi. Itu kan berita yang menggembirakan. Siapa yang mengerjakan ini? Hanya orang-orang yang punya optimisme iman. Ada krisis energi, tetapi dicari energi penggantinya. Energi yang terbarukan apa? Kelapa sawit harganya anjlok. Ternyata Jokowi perintahkan buat itu biodiesel untuk BBM pengganti minyak. Akhirnya harga
kelapa sawit meningkat, kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Mungkin kolektanya di Batu Licin atau di mana itu naik juga ya, karena pendapatan petani menaik ya. Gereja ikut disejahterakan juga. Padahal ini dalam suatu krisis ya, waktu itu kan dunia menolak, Eropa menolak, memboikot produk ini kelapa sawit dari Indonesia. Tapi di dalam negeri diolah saja menjadi bahan bakar, bahan itu pengganti diesel yang bahan dari gas minyak bumi, ganti dengan kelapa sawit sebagian besar. B berapa itu? B40 nanti B60, B100 kalau bisa semuanya dari kelapa sawit ya itu kan. Ini hanya orang-orang yang punya optimisme iman mau membangun negara dan bangsa supaya menjadi semakin sejahtera. Oleh karena itu kita sebagai umat Kristiani lalu akan mendapat inspirasi segar dari sabda Tuhan. Tidak boleh kehilangan yang namanya optimisme iman dalam menjalani, menghadapi hidup di masa COVID-19 ini. Kita percaya akan kemahakuasaan Allah, penyelenggaraan ilahi. Yang tidak mungkin bagi manusia selalu mungkin bagi Allah. Tidak ada kata asa, patah arang. Iman harapan itu semangat wafat dan kebangkitan Kristus. Hidup yang diresapi oleh semangat wafat dan kebangkitan Kristus selalu akan mencari celah-celah kalau ada kebuntuan itu supaya bisa keluar dari krisis. Entah itu krisis dalam rumah tangga, entah itu krisis iman, entah itu krisis ekonomi, krisis sosial, kemasyarakatan dan segala macam. Orang-orang yang memiliki optimisme iman ini selalu akan mencari peluang-peluang celah-celah untuk keluar dari krisis itu. Dan di balik itu siapa semuanya? Allah tetap setia berkarya, memanggil, melibatkan kita manusia di dalam karya penyelamatan itu. Segalanya Tuhan yang melaksanakan, kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan. Dan semoga kita masih tetap diberi kondisi kesehatan yang prima, kesejahteraan yang cukup, tidak usah berlebihan, cukup untuk supaya melanjutkan perjalanan pada persatuan paripurna dengan Kristus Tuhan kita pada saatnya dan boleh tinggal di rumah Bapa dengan aman sentosa. Amin.